Rekan sekalian, ini adalah sesi kedua dari kajian yang kemarin dengan tema yang sama, yaitu 20 takdir Majelis Gajah di masa depan, ya, berdasarkan mubasyirat atau petunjuk dari Allah dalam bentuk mimpi, dan seperti apa Majelis Gajah nantinya, saat ini dan nantinya. Nah, maka Allah memberikan kabar gembira, termasuk juga peringatan dan petunjuk bagi Majelis Gajah. Tentu selain landasan dasarnya Quran dan hadis, tapi petunjuk detailnya ada dalam mubasyirat. Jadi itulah alhamdulillah keuntungan dan kasih sayang Allah kepada Majelis Gajah, yaitu banyaknya mimpi atau mubasyirat yang diterima oleh rekan-rekan di berbagai belahan dunia, antara lain dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga ada orang Pakistan juga yang memimpikan, yang store ke saya, ya, tentang Majelis Gajah. Jadi bersyukurlah rekan sekalian yang masih di Majelis Gajah. Di dalam mimpi Muhammad Qasim itu ada sepertiga orang-orang Majelis Gajah yang selamat dari fitnah Dajjal, ya, sihir Dajjal. Seperti yang kita sampaikan, sudah sering kita sampaikan bahwa mimpi bagi orang beriman adalah satu kekuatan di dalam rangka menuju perjuangan, ya, tidak mudah ini. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada resume ke-10. Jadi rekan sekalian, ini adalah gabungan resume, ya, dari lebih 50 mimpi yang saya terima dari teman-teman semua. Nah, ini resumenya. Resume ini tidak saya tambah, tidak saya kurang, sesuai dengan apa yang maksud dari mimpi ini, ya, insya Allah. Resume ini ada dari mimpi aslinya, tapi juga ada diambil dari takwilnya, karena tidak semua mimpi itu bisa dibaca secara umum, pengertian umum, tapi juga harus ada takwilnya. Nah, jadi ini supaya jelas, ya, rekan sekalian. Yang sekarang saya akan menyampaikan ke poin 11, resume ke-11. Dari beberapa mimpi, ya, yang dialami oleh teman-teman, Tanah Ujlah Gajah adalah tempat yang dicari-cari Muhammad Qasim. Nah, jadi bersabarlah, pada saatnya insya Allah bahwa Muhammad Qasim pada saatnya, ya, entah kapan akan datang sendiri ke Tanah Ujlah, ya, karena memang mubasyiratnya demikian. Mungkinkah Muhammad Qasim tidak ke Tanah Ujlah? Mungkin. Maka ada mimpi yang lain yang dialami oleh hampir 2 atau 3 orang. Jadi artinya Muhammad Qasim ini sekarang sedang melanggar perintah Allah. Ada mimpinya. Beberapa mimpi lagi, bukan hanya satu mimpi. Jadi karena gengsi yang besar, karena begitu kuat cengkraman sihir-sihir Dajjal di sekelilingnya, maka di dalam mubasyirat itu Muhammad Qasim melanggar perintah Allah, ya. Karena wajarlah kalau seseorang sedang tersihir Dajjal, tertutup topeng Dajjal, maka wajar secara manusiawi pasti melanggar, ya. Coba kita kaitkan dengan mimpi Muhammad Qasim sendiri. Dari mimpi yang teman-teman tadi, ya. Ternyata benar.
mimpi Muammar Qasim memperkuatnya. Dari mana kita tahu? Baca silahkan. Mimpi Muammar Qasim harus ke dokter dan harus diberi obat. Arti takwil ke dokter itu artinya harus ke tempat memperbaiki diri. Ya, tempat penyembuhan diri. Tempat untuk melepaskan kekuatan-kekuatan yang tidak Allah ridhoi. Jangan lupa, Muammar Qasim bukanlah orang yang sudah kita pikirkan seperti Imam Mahdi. Resume yang ke-12, alhamdulillah, masya Allah, ada beberapa mimpi di mana tanah Ujlah itu seperti rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, alhamdulillah. Coba, ya, luar biasa. Saya membaca mimpi ini cukup bergetar sekali. Apakah mungkin? Nah, harus kita, jadi gini, mimpi itu memang harus masuk logika juga. Jangan sampai bertentangan nih. Karena mimpi yang baik dari Allah pasti sejalan dengan fakta yang ada. Alhamdulillah ada juga nih mimpi dari salah satu helper, tapi ini hanya satu mimpi ya. Kalau tadi semua dari 1 sampai 12 ini tidak hanya satu mimpi, dari gabungan dari pramimpi. Bahwa Majelis Gajah ditakdirkan nanti untuk dan akan mengambil alih pesantren Al Zaitun yang sekarang dimiliki oleh Panji Gumilang, ya. Nah, ini menarik juga. Mengapa? Apakah masuk akal? Apa hubungannya? Nah, berarti kita harus melihat mimpi-mimpi yang lain. Harus melihat mimpi takdir Majelis Gajah ke depan. Artinya begini, ini ada sinyal. Yang mengambil alih pesantren Al Zaitun itu sebegitu luas, sebegitu ratusan hektar. Kira-kira Majelis Gajah punya kekuasaan nggak? Ada yang tidak, ada yang punya. Nanti berarti harus punya. Mustahil Majelis Gajah mengambil pesantren Al Zaitun yang begitu luas, begitu sangat kuat, ya. Berarti lihat mimpi-mimpi yang lain. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini mimpi yang benar dari Allah. Kita selalu berprasangka baik ketika mimpi itu mendekati kaidah-kaidah yang sudah Rasulullah sampaikan, ya kita yakini saja, berprasangka baik, ya. Tapi menjadi masuk akal ini. Kenapa? Karena memang di dalam mimpi-mimpi lain kita sama-sama tahu takdir Majelis Gajah dan takdir saya pribadi. Gitu. Jika takdir apa yang dimimpikan oleh teman-teman lain, takdir pribadi saya, maka insya Allah ini masuk akal, ya, menjadi masuk akal. Baik, resume mimpi ke-14. Dari beberapa gabungan mimpi, insya Allah kita ini, Majelis Gajah dan juga yang ada di Bukit Lebah ini, ya, itu adalah embrio, ya, salah satu kelompok atau kelompok, saya berat ngomongnya, nggak apa-apa ya, karena memang mimpi, ya, ya sudahlah. Jadi kalau ada yang motong, kemudian hanya sepenggal, kan ada tuh, kayak di Kisapno kemarin, monggo sebetaran, sepotong begitu, kan jadi fitnah. Begini, dari beberapa mimpi, sudah lama ini sebetulnya, dan banyak loh yang mimpi ini. Majelis Gajah dan juga di Tanah Ujlah ini adalah embrio terbentuknya kelompok Panji Hitam.
Ya. Jadi cocok dengan hadis sebetulnya, yaitu pembantu utama Al-Mahdi adalah ahli Ashabul Kahfi. Ke-15, resume ke-15 dari mimpi teman-teman tadi ya. Sekali lagi, saya mengumpulkan hampir lebih dari 50 mimpi. Ini ada kaitan dengan mimpi yang lain di resume nomor 14 tadi, yaitu kita ditakdirkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mubasyirat bahwa kita harus menancapkan bendera warna hitam dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nah itu. Jadi bukan mengada-ngada. Di tanah, kalau teman-teman datang ke Tanah Ujlah tuh, di pos keamanan tuh ada bendera itu. Kita bukan mau mengklaim, oh kamilah yang disebut dengan Panji Hitam. Bukan, karena mimpi. Ini pun tadinya saya agak abaikan. Karena nggak enak juga, ini nanti kita mengklaim lagi. Tapi kok yang mimpi ini terus-terusan, Kang? Ini serius, Kang. Segeralah, karena saya yakin ini mimpi petunjuk dari Allah. Ya. Nah, sejalan kan? Berarti antara poin yang tadi sejalan. Yang ke-16. Alhamdulillah, dari beberapa mimpi sekali lagi. Bukan yang satu ya. Kita ditakdirkan memiliki cahaya, ya. Bahkan cahaya itu berwarna emas. Bahkan di Tanah Ujlah ini digambarkan ada sesuatu yang seperti emas berharga, ya. Itulah takdir amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin ini perlu takwil. Kalau ini ditakwil, tetapi bisa jadi ini cahaya kebenaran. Disinilah kita mengajak, mengirim surat kepada banyak instansi pemerintah, ke presiden, kemana-mana, untuk menjauhi syirik. Nomor resume ke-17 ini. Masya Allah. Dan sekali lagi, ini bukan mimpi satu orang lagi. Mimpi banyak loh. Ya. Mimpi banyak. Bahkan salah satunya mimpi Prof. Nandan juga ini. Yang gabung ke Majelis Gajah. Wabil khususnya yang sudah di Tanah Ujlah ini, Allah takdirkan adalah orang-orang yang akan membaiat Muammar Qasim. Amin. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bahkan kalau tidak salah, yang akan membayat ini ada sekitar 11 mimpi loh. Ya. Yang tidak juga saya publikasi. Kenapa? Karena saya kadang-kadang banyak dilarang juga oleh pemimpi. Kang, ini untuk Akang aja deh, saya jangan disebar ke grup, saya takut. Yang ke-18 ada semuanya. Alhamdulillah nih. Yang di Tanah Ujlah nih, semua di dalam mubasyirat ya, sekali lagi, dipastikan akan menjadi orang yang akan membangun Islam di Pakistan. Artinya berangkat ke Pakistan semua. Tuh. Ya. Bagus biar ngantuknya hilang. Jadi ini sejalan lagi dengan resume-resume sebelumnya. Ya. Makanya teman-teman yang keluar dari Gaza rugi, percaya sama saya. Dan dari mana uangnya? Ini kan orang fakir semua. Nah, insya Allah ada hasil takwil, ya, hasil takwil loh ya. Insya Allah nanti Allah akan turunkan seseorang, mungkin lebih dari seseorang, yang orang kaya, ya, punya duit banyak, akhirnya percaya dan mensupport Gajah. Oh. Sewa 2 pesawat. Wah, gitu ya. Baik, yang 19.
Nah, ini penting nih. Jika melihat takdirnya Majelis Gajah, jika ingin melihat takdirnya Tanah Ujlah ini, bagian dari Majelis Gajah. Yang ke-20 nih, endingnya. Kayak film. Pada akhirnya, MQ akan menyadari selama ini keliru jalan. Pada akhirnya dalam mimpi, ya teman-teman ini semua nih banyak. Pada akhirnya MQ sadar selama ini ada wanita jahat di sekelilingnya. Pada akhirnya MQ sadar dia terbelit dengan perilakunya sendiri karena kekeliruannya. Pada akhirnya dia mengakui semua. Dan pada akhirnya dia akan meminta maaf loh ke Majelis Gajah. Jadi Majelis Gajah itu Qasim akan mengatakan gantikan jadi Jundullah, kelompok Jundullah, ya. Apa artinya? Tentara Allah, ya. Begitu. Jadi tentara Allah tuh yang begini-begini nih, keluar dari zona nyaman. Baik, saya kira itu kaitan dengan konteks 20 takdir Majelis Gajah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi rekan sekalian, alhamdulillah, dan rugilah orang-orang yang sudah dari Majelis Gajah. Ingat sekali lagi, Nabi mengatakan mubasyirat akan diterima oleh orang mukmin dan muslim, bukan oleh Muhammad Qasim. Tidak ada. Dan ingat, yang menyerukan hanya melihat mimpi Muhammad Qasim adalah pasti kaki tangan Dajjal. Saya pastikan 100%. Karena dia berani mengatakan, membuat hadis baru, melawan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itulah salah satu ciri pengikut Dajjal, ciri Dajjal. Menyampaikan sesuatu yang tidak Nabi sampaikan. Malah menyampaikan sesuatu yang baru. Ya, itulah disebut dengan kaki tangan Dajjal. Ya, baik, rugilah Anda